puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Shalom. tempat ini. Shalom, apa kabarnya pada pagi hari ini? Sesuatu yang luar biasa dan terbaik dari Tuhan sedang terjadi dalam hidup saya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara terhubung dalam ibadah live streaming PFA Cirebon pagi hari ini, mari siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah raya minggu ini. Mari siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, beri perhatian yang khusus untuk ibadah kita pagi hari ini, biar kita mendapatkan suatu berkat yang luar biasa pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa ada di hari ini, di hari Minggu Tuhan, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa beribadah dari rumah dengan keadaan yang sungguh amat baik, itu semua karena berasal daripada-Mu. Pagi hari ini kami akan menaikkan syukur kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami yang terhubung dalam ibadah live streaming pagi hari ini, kami rindu menaikkan syukur kami, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami percaya kuasa-Mu terjadi, lawatan-Mu terjadi buat setiap kami di tempat ini maupun di dalam rumah-rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah Tuhan, kami siap mengagungkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang besar. Kami percaya untuk-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami, pengharapanku selalu ada. Hidup
jiwa kami, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampaikan aku, ku kan bertahan karena Yesus
Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau juga hadir di rumah-rumah jemaat yang sedang mengikuti live streaming pada pagi ini. Engkau yang kami cari Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Kami mau selalu dekat dengan-Mu Bapa. Kami tidak mau jauh dari Engkau. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah ya. Saya percaya kita semua siap ibadah pagi ini, semua saudara berpakaian rapi, menyiapkan hati, menyiapkan tubuh, semua kita persembahkan bagi Tuhan. Mari sekali lagi saudara, saya mengajak kita semua berdiri di rumah juga, angkat tangan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, pandang wajah Tuhan. Yes Lord, haleluya. Bapakku menyembahmu di sini, ku percayakan ada
Terpujilah Engkau Tuhan. Nyanyian, pujian dan syukur hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Kau layak terima kemuliaan Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di rumah-rumah jemaat. Semua yang terhubung dengan live streaming dimanapun berada, kami mengalami berkat Tuhan pagi ini. Boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Mari Roh Kudus. Saudara yang ada di Tegal, di Pemalang, di Patro, saudara yang ada di Cirebon, di Ciledug, di Jatiwangi, mari saya mengajak semua sembah Dia. Yang ada di Jakarta, haleluya, kuasa-Mu mengalir di rumah-rumah, di rumah-rumah. Roh Kudus yang dahsyat, haleluya.
ibadah kita minggu ini. Kita banyak menyembah Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan Bapak. Dia penguasa alam semesta. Dia pencipta alam semesta. Dia menjadikan langit, bumi, lautan beserta isinya. Semua ada di dalam kontrol Tuhan. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Ku bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan. Ku bermasmur bagimu di antara bangsa.
berkat yang mati. Amin. Kau layak ditinggikan Bapa. Amin. Yesus, Tuhan. Oh, lama-lama syakar, lama-lama. Dari hati kami yang paling dalam, kami rindu kepadamu Tuhan. Amin. Kami lebih lagi mau bersekutu denganmu Bapa. Yes. Yesus, Tuhan, Tuhan, kasih-Mu mengalir di rumah-rumah, setiap jamaah-Mu Tuhan. Yes. Lama-lama saudara yang ada di rumah, jangan takut, jangan khawatir, jangan bingung. Kita punya Allah Immanuel, Amin. Allah yang selalu beserta dengan kita. Oh, lama-lama syakar, lama-lama. Tuhan, saya mengajak sekali lagi, angkat tanganmu sambil mengangkat wajah memandang Tuhan. Katakan kepada Tuhan pagi ini, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkati kami. Kau memberkatiku. Kami sungguh puas Tuhan. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Dari hatimu yang dalam katakan, betapa ku merindukan Yesus. Amin. Haleluya. Jiwaku Tuhan Yesus, Dia begitu baik.
dari tangan istri anakmu. Si Lili yang ada di Jatiwangi. Dari tangan. Semua yang ada di rumah-rumah. Semua di rumah-rumah saya minta dari tangan saudara. Kuasa Roh Kudus bekerja. Sukacita, damai sejahtera dari surga atas kami semua Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Sukacita kemenangan. Sukacita kemenangan. Haleluya. Guys di Jakarta. Guys di Jakarta gading tangan semua. Saudara yang ada di kota Cirebon, di kabupaten, semua gading tangan. Terima, terima. Yes Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang baik, kesembuhan, pemulihan dari Tuhan tercurah. Kemenangan, kekuatan yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kamu siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur, agar benih firman-Mu bertumbuh 100 kali lipat ganda di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati saudara-saudaraku yang menyelenggarakan ibadah live streaming pagi ini. Gembala-gembala satelit dimanapun berada. Juga gembala setiap kami Pak Agung Tuhan. Semua kami Tuhan, tolong kami. Kami masih jauh Tuhan. Kami masih jauh dari kekudusan-Mu, tapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Tolongi kami, beri kami hati hamba Bapa. Beri kami hati hamba Tuhan Yesus. Kami Tuhan, saudara-saudara, Pak Eri di Karawang, Pak Alex di Karawaci, dan semua rekan-rekanku Tuhan yang melayani. Baik di luar sinode kami juga Tuhan, saudara-saudara kami semuanya Tuhan yang melayani hari Minggu ini dengan live streaming. Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga semua umat-Mu dimanapun berada diberkati, dikuatkan Tuhan. Terima kasih, saatnya hamba-Mu juga sebentar akan menyampaikan, urapi dia Tuhan, pakai dia secara dahsyat dan luar biasa. Roh hikmat, roh wahyu turun atasnya. Urapi bibir mulut lidahnya, supaya apa yang keluar darinya semua berasal daripada menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom saudara. Silakan yang di rumah juga. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan disampaikan oleh hambanya Gideon, hamba Tuhan muda, dan hari ini dia berulang tahun. Ini kado ulang tahun dari Papa. Kamu gantiin Papa firman hari ini. Silakan. Haleluya, shalom. Shalom, success people. Hai bro, Hai bro, hai glorify. Saudara yang di rumah tetap semangat, amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau masih bisa diberi kesempatan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan, biarlah hanya mempermuliakan nama Tuhan. Dan buat saudara yang ada di rumah, siapkan hati kita supaya setiap benih itu jatuh di tanah yang subur dan menjadi buah bagi setiap kehidupan kita. Hari-hari ini udah tidak asing lagi di kuping, di telinga kita mendengar kata corona ya, karena kita sedang mengalami masa-masa seperti ini, masa-masa yang tidak pernah terjadi. Mungkin sudah terjadi sebelumnya karena sudah ada yang memprediksi ini udah pernah terjadi di Inggris tahun 80, ini pernah terjadi di Jerman, ini pernah terjadi pada waktu Perang Dunia Kedua. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tapi kita sedang mengalami ini sekarang. Lewat masa pandemi seperti ini, saya mau tahu hal dari Tuhan sebenarnya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi gitu.
Dan Tuhan memberikan satu pernyataan dalam kehidupan kita semua pastinya, bahwa yang kita lagi butuhkan sekarang hari-hari ini adalah cuma satu, Bapak Ibu Saudara, itu kesiapan. Kesiapan untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan, kesiapan kita untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kesiapan kita untuk lebih mengerti lagi maksud Tuhan dalam kehidupan kita, kesiapan kita untuk mau sampai di langit baru dan bumi barunya Tuhan. Itu Tuhan lagi nyatakan dalam kehidupan kita sekarang. Saya nggak bosan-bosan berkata, mau sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, mau sekaya apapun kita, di masa corona ini nggak ada artinya. Semua sudah Tuhan buktikan, semua udah kelihatan secara nyata. Tapi Tuhan mau berbicara dalam setiap kehidupan kita, bahwa yang dibutuhkan dalam kita itu adalah satu, yaitu kesiapan. Kesiapan akan apa? Kesiapan untuk mengikut Tuhan dengan benar, kesiapan untuk mengikut Yesus dengan benar. Karena banyak sekali yang mungkin belum mengerti maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Apalagi di masa pandemi ini, banyak yang bingung, banyak yang khawatir, banyak yang takut. Kemarin juga saya sempat video call dengan beberapa hamba-hamba Tuhan di luar kota, hamba Tuhan muda. Kita video call sampai tengah malam, ada yang omsetnya turun, ada yang buka usaha udah nggak jelas, ada yang buka ini dia harus bayar ke bank ini, pokoknya semua udah kacau habis, udah khawatir, udah takut, udah bimbang, udah bingung. Dan Tuhan mau berbicara dalam setiap kehidupan kita hari ini, bahwa yang kita butuhkan adalah satu, yaitu kesiapan. Bagaimana dalam kesiapan kita harus mengikut Yesus dengan benar. Mari sama-sama buka Lukas 9 ayat 22. Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai 24. Lukas pasal yang 9 ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan buat saudara yang ada di rumah. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat pengikut Dia. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dan 24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sama-sama katakan amin. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Aduh, gak enak banget saudara ya. Menyangkal diri, memikul salib sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Bukan seperti kita pikul salib, kita ke Israel, ke jalan Via Dolorosa, baru kita pikul salib. Atau di sini di gereja ini ada salib ya, ada salib, terus ada kawat berduri juga. Lalu kita harus ikut-ikutan Tuhan. Ayo, ya udah tiap hari kita pikul salib aja. Kita datang ke BFA Cirebon, ada salibnya, kita pikul itu tiap hari. Enggak saudara. Maksud dari memikul salib dan menyangkal diri, bagaimana kita setiap hari menyangkal kedagingan kita, melawan keinginan kita sendiri. Memikul salib itu karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kita harus memikul salib kita harus menyangkal diri kita. Bagaimana itu harus membuat keinginan kita ya saudaraku ya, disangkal, disalib. Karena keinginan kita itu begitu besar. Keinginan diri kita ini adalah keinginan dunia. Bagaimana ini yang Tuhan mau rubah sebenarnya sekarang. Bagaimana keinginan kita itu hanya Tuhan. Di masa pandemi ini banyak yang work from home, banyak yang stay at home. Inilah yang menjadi salah satu kekuatan kita supaya kita lebih serupa lagi sama seperti Tuhan, lebih menyangkal diri kita. Kan kita nggak bisa ke mall, kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa beli sesuatu, paket ekspedisi di mana-mana udah mau ditutup, nggak bisa jalan kemana-mana. Di Cirebon udah melakukan PSBB, udah nggak bebas lagi. Inilah salah satu sarana yang Tuhan siapkan buat kita supaya kita makin menyangkal diri kita, makin menanggalkan keinginan daging kita di masa-masa seperti inilah. Karena dalam firman Tuhan berkata Matius 5:48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita harus sempurna seperti Bapa. Kita harus sempurna sama seperti Tuhan kita. Kalau saya punya orang tua, Bapak dan Ibu Gembala tempat sini, Pak Fredson, Ibu Fredson, lalu saya miripnya sama Pak Andi dan Ibu Andi, nggak nyambung. Tapi saya harus mirip sama seperti Bapak kandung saya. Bagaimana juga itu ada dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Kita punya Tuhan Yesus, kita punya Bapa, dan kita harus sempurna, kita harus sama seperti Dia. Dia pun melakukan ini untuk mengkehendaki Bapaknya dalam kehidupan dia. Dia harus memikul salibnya, dia harus menyangkal dirinya. Ini menjadi satu teladan buat kita. Supaya kita memikul salib kita itu keinginan daging kita, menyangkal diri kita. Supaya kita semakin lama semakin serupa dengan Tuhan. Nah ini membawa-bawa penderitaan lagi nih. Saudaraku, 12 murid Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mereka jadi martir. Rasul Petrus disalib terbalik, Rasul Yohanes direbus hidup-hidup, Rasul Thomas ditusuk di
tombak. Ditusuk pakai tombak di India. Rasul Yohanes direbus hidup-hidup lalu dibuang ke Patmos. Rasul Petrus harus disalib terbalik. Mereka matinya martir, saudaraku. Tapi mereka menderita, namun berbeda dengan kita menderitanya. Kita nggak harus disalib terbalik kan, kita nggak harus dicambuk kan, kita nggak harus dipasung, nggak harus direbus hidup-hidup. Tapi Tuhan mau kehendak dalam setiap kehidupan kita. Yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Mengikut Yesus dengan benar, saudara. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Sama seperti Bapa, sama seperti Tuhan Yesus bilang, biarlah makananku, yaitu mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupanku, melakukan kehendak Bapa dalam kehidupanku. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bagaimana kehendak Tuhan bukan kehendak kita, itu harus ada dalam kehidupan kita, saudaraku. Apa yang mau kita cari hari-hari ini? Nggak bisa ibadah online. Mau dari kecil sampai mega church juga kosong, nggak ada jemaatnya. Nggak ada, udah nggak ada. Semuanya serba online sekarang. Mau apa lagi yang kita cari? Ini Tuhan sudah membuktikan bahwa kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita dengan benar. Karena tanpa persiapan kita tidak bisa mencapai perkenanan Tuhan. Penderitaan kita adalah melawan keinginan daging, melawan keinginan kita sendiri. Bagaimana supaya kitanya mati dan Kristusnya hidup dalam kehidupan kita. Itulah tujuan kehidupan kita sebenarnya. Final dari kehidupan kita sebenarnya itu, resolusi kehidupan kita itu sebenarnya itu, saudaraku. Bagaimana kitanya mati, Kristusnya hidup dalam kehidupan kita. Nih BFA Cirebon sukanya membicara tentang penderitaan. Buka Filipi 1 ayat 29. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Ini kayaknya BFA Cirebon berbicara penderitaan terus. Sebab kepada kamu dikurniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Untuk menderita untuk Dia. Jadi karunia yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, saudaraku, tetapi menderita pun salah satu karunia yang kehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Menderita akan hal apa? Wah, ini menderita gak enak. Menyangkal diri kita, melawan kedagingan keinginan kita ini, saudaraku. Yang selalu ditekankan di tempat ini bukan menderita kita harus miskin, gak punya uang, enggak. Saudaraku, kalau kita berhasil melawan keinginan kita, itulah dinamakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Karena kita sudah serupa dengan Bapa. Tapi ingat baik, saudaraku, untuk mencapai kesempurnaan kepada Tuhan tanpa tuntunan Roh Kudus, itu tidak akan menjadi apa-apa. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh tuntunan Tuhan selalu supaya kita mencapai kesempurnaan itu, saudaraku. Filipi 1 ayat 29 berkata, bukan saya yang berkata, sebab kepada kamu dikurniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Menyangkal dirinya, memikul salibnya, yang artinya adalah bagaimana kita melawan keinginan kita, kepahitan, kesombongan, iri hati, hawa nafsu, keinginan daging kita, Bapak Ibu Saudara, supaya bukan keinginan kita lagi yang hidup, tapi keinginan Kristus. Kalau kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, kalau kita berjalan sesuai dengan keinginannya Tuhan, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir. Karena Ibrani 13 ayat 5b berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi kenapa kita takut, kenapa kita khawatir? Karena kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pikir mengucap syukur hanya di hal-hal yang enak. Tapi disinilah pengucapan syukur kita diuji sama Tuhan. Di masa-masa seperti ini, bisa gak kita mengucap syukur? Bukan hanya dikasih berkat, bukan hanya dikasih kelimpahan, bukan hanya dikasih mujizat, tapi dikasih ini, hal seperti ini. Bisa gak kita mengucap syukur dalam kehidupan kita? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang ku kehendaki, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur bukan hanya di fase-fase yang enak. Wah, saya diberkati, saya naik jabatan, saya dikasih mujizat, saya dikasih pemulihan. Kita bisa mengucap syukur. Tapi di masa-masa coronavirus ini, bisa gak kita mengucap syukur? Coronavirus ini hanya satu obatnya, Bapak Ibu Saudara. Hanya satu obatnya, mengucap syukur. Kalau kita banyak-banyak mengucap syukur di hadapan Tuhan, kita perbanyak ucapan syukur kita dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan, gak mempan coronavirus dalam kehidupan kita. Bukan masalah dia tidak bisa masuk dalam kehidupan kita juga, ya Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur itu membawa kita kepada perkenanan Tuhan juga. Tapi kembali lagi ke awal, bagaimana kita harus mengikuti Yesus dengan benar. Bagaimana dia memikul salibnya, menyangkal dirinya. Saudaraku, Tuhan pun turun ke dunia sama seperti manusia. Dia hampir mau menyerah, dia berkata, Tuhan kalau Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi gak nyampe 5 menit karena dia mengerti keinginan Bapaknya. Dia langsung bilang,
Ya udah Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Ini nih yang harusnya kita perkatakan sekarang tuh ini. Di masa-masa coronavirus ini, saudaraku, ya udah Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Karena sangat sulit sekali buat kita berkata di masa-masa sulit. Karena sangat sulit sekali buat kita berkata itu di masa-masa seperti ini. Kita berkata, hilangkan coronavirus dari dunia ini. Tapi bisa gak kita berkata, Tuhan, ya, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Sekarang yang dibutuhkan bagi setiap anak Tuhan, bagi setiap pengikut-pengikut Tuhan adalah kesiapan. Karena waktunya tidak lama lagi. Semuanya sudah Tuhan nyatakan. Kemarin Bapak Gembala berkata, oke lah Tuhan buat coronavirus ini hilang. Tapi kan kita nggak tahu ada virus-virus yang lain apa ke depan, ada hal-hal yang terjadi apa lagi ke depan. Coronavirus, tapi yang lebih bahaya yang Bapak Gembala tekankan dan Ibu di sini adalah ada virus dalam kehidupan kita. Ya ini virus keinginan daging, virus keangkuhan hidup yang harus dihilangkan dalam kehidupan kita. Dan sekaranglah waktunya. Kita perbanyak stay at home, kita lagi stay at home, kita lagi work from home. Inilah waktunya untuk kita bisa menghilangkan itu, Bapak Saudara. Bukan menghilangkan dan memperjuangkan hal itu. Untuk supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam tadi Lukas 22, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada Yesus buat mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, akunya gede, berarti Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Gimana saudara? Ini kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maksudnya memikul salib di sini bukan, tadi saya bilang bukan kita harus memikul salib. Memikul salib kita harus mengalahkan keinginan daging. Itu harus ada perjuangan dalam kehidupan kita, saudaraku. Bagaimana keselamatan adalah mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Berarti artinya kita menuju keselamatan supaya kita dikembalikan kepada rancangan semula. Rancangannya Tuhan supaya serupa dan segambar dengan Tuhan. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu yang ku rindu, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Itu tuh menyangkal diri dan memikul salib. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Sekali lagi saya tekankan, this world is not our home. Dunia ini bukan rumah kita, Bapak Ibu Saudara. Rumah kita ada di kekekalan nanti. Dan di sini kita itu lagi dipersiapkan, di-prepare supaya kehidupan kita kembali kepada rancangan semula. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, melainkan rancanganku adalah rancangannya Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh dengan hari harapan. Penuh hari dengan harapan itu, saudara. Itu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita supaya hari kita penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Bagaimana di renungan singkat di hari Minggu ini, saudara, Tuhan lagi membutuhkan satu kepada setiap kita anak-anak Tuhan, yaitu adalah kesiapan. Yang berdiri di depan mimbar yang lagi berbicara sekarang pun belum sempurna. Tapi saya mau mengajak kita semua, ayo sama-sama berjuang. Karena hidup ini harus penuh dengan perjuangan. Kita kalau cari uang aja butuh perjuangan, betul nggak? Nggak ada uang jatuh dari langit. Harus berjuang dulu. Harus cari uang. Kita pun mau makan harus berjuang dulu. Ambil piring, ambil sendok, ambil garpu, ambil nasi, ambil lauk, baru duduk. Ya kan ada perjuangannya dulu. Kalau nggak ada perjuangannya kita nggak makan, saudara. Begitu juga untuk mengikut Tuhan. Inilah salah satu perjuangan kita. Harus menyangkal dirinya, memikul salib, meninggalkan ego, menanggalkan kedagingan kita supaya Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Gideonnya mati dan Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Percaya dan percaya kalau kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, berkat, gak usah diragukan lagi penyertaan Tuhan, tidak usah diragukan lagi promosi apa segala macam, gak usah diragukan lagi karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ingat, fokus utama itu mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi sudah mencari Tuhan, saya gak dapat berkat. Nafas kehidupan itu udah lebih dari cukup dari apapun juga. Kalau kita masih diberi nafas sama Tuhan nih ya, saya sampai detik ini aja, sampai di umur saya ke-21 nih hari ini, saya pun sampai mikir,
Saya terus merenung. Saya suka keluar-keluar. Tapi kok saya nggak kena corona ya? Mungkin Bapak Ibu Saudara juga harus merenungkan ini. Saya suka keluar. Kok saya nggak kena corona ya? Berarti itu Tuhan kasih kesempatan untuk kita hidup supaya kita memperbaiki kehidupan kita. Supaya kita bertobat. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Bukan hanya 3 hal itu saudara. Ada hal terakhir. Serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan memulihkan mereka. Dengar baik, berdoa, mencari wajahku, merendahkan diri. Bukan cuma 3 hal itu, ada yang terakhir. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat itu bagaimana? Memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Berdoa bisa nggak? Bisa saudara. Semua orang bisa berdoa. Mencari Tuhan bisa. Merendahkan diri bisa. Buktinya apa? Kita di gereja bisa angkat tangan nangis-nangis. Kita udah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, itu dibutuhkan perjuangan. Kalau di firman Tuhan berkata, kalau membenci musuh sama dengan membunuh, apakah itu bukan perjuangan? Siapa di sini yang nggak membenci musuhnya? Pasti di sini ada yang nggak suka kan sama orang. Tapi itulah bentuk perjuangan kita supaya kita bisa mengasihi orang itu. Itulah yang dinamakan perjuangan dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana untuk mengikut Tuhan, memikul salibnya, menyangkal diri, lalu mengikut aku. Nah ini begini terus firman Tuhan. 12 murid Tuhan Yesus, dengar baik, 12 murid Tuhan Yesus pun matinya martir. Rasul Yohanes tadi saya udah bilang direbus, Rasul Petrus disalib terbalik, lalu Rasul Thomas ditusuk pakai tombak. Bukan Pak Thomas yang ada di sini, Rasul Thomas ditusuk pakai tombak. Itu mereka matinya sadis. Lalu pada tahun 300 ada penyiksaan orang Kristen besar-besaran di Roma. Orang-orang Kristen ditaruh di stadion, dimakan sama singa hidup-hidup. Itu orang-orang Kristen yang cinta Tuhan. Tapi pada waktu di stadion, pada waktu singa udah mulai menerkam mereka, mereka bisa angkat tangan dan berkata, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Dan di masa coronavirus ini Tuhan mau dalam kehidupan kita bisa mengangkat tangan dan mengucap syukur dan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Biarlah kita mengerti kehendak Bapa. Ada apa lewat coronavirus ini? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi pada kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Supaya kita lebih mengerti lagi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah tidak bisa bergereja. Mungkin pada waktu kita bergereja kita bisa nangis di gereja, lalu pulang ke kehidupan kita seperti sama-sama saja. Tapi di sini Tuhan mau ubahkan kita. Ini baik buat kita. Kita sedang diubahkan. Kita sedang di-recycle supaya kehidupan kita semakin serupa dengan gambarannya, supaya kehidupan kita semakin serupa dengan Tuhan, supaya kehidupan kita lebih banyak duduk diam di kaki Tuhan seperti Maria, lebih banyak di rumah, lebih banyak duduk diam di kaki Tuhan, lebih banyak di rumah, lebih banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan, lebih banyak kumpul dengan keluarga, lebih banyak juga membangun mesbah dengan keluarga, dan lebih baik lagi untuk kita membangun mesbah diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Disinilah waktunya Tuhan mulai menyatakan dalam kehidupan kita supaya kita bisa memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bukan hanya pujian takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Itu bukan hanya di mulut, tapi itu menjadi sikap hidup kita. Lewat ini semua Bapak Saudara, saya lihat kehidupan mulai gonjang-ganjing, sepertinya mau digulung tikar secara pelan-pelan. Saya lihat keadaan, apalagi di kota Cirebon PSBB. Saya mau lewat Kesambi tutup, saya mau lewat Cipto tutup, saya mau lewat Pemuda tutup. Ini juga satu jalan yang Tuhan tunjukkan buat kita. Mau kemana kamu? Tutup, datang di kaki Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sekarang. Kita nggak bisa ke mall, kita nggak bisa nonton, kita nggak bisa belanja. Mau belanja di online store juga, paket-paket pada tutup. Belum semua sih, tapi akan menuju sepertinya. Soalnya saya mulai melihat online shop teman-teman saya. Waduh, udah gak bisa ngirim paket ekspedisi. Waduh, gawat coy, gawat bos. Mau gimana lagi? Tuhan sudah mulai menunjukkan bahwa kehidupanmu bukan di dunia ini, melainkan nanti di langit baru dan bumi baru. Aku telah mempersiapkan tempat yang spesial bagimu, dan kau akan tinggal dan memerintah bersama-sama dengan aku. Bukankah itu indah? Tuhan lagi nyatakan sekarang bahwa dunia ini bukan suatu yang indah, melainkan tempat yang Tuhan sediakan adalah sesuatu yang indah buat kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari membangun terus hubungan kita dengan Tuhan.
kita hidup dalam kasih karunia. Tapi kita juga harus berjuang bagaimana hidup kita sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Namun kita tidak dapat berjuang sendiri, kita butuh tuntunan Roh Kudus. Lewat ini semua saudara, Tuhan lagi berbicara dalam setiap kehidupan kita. Yang dibutuhkan bagi setiap anak-anak Tuhan adalah satu, kesiapan. Bagaimana kita bisa mengikut Tuhan dengan benar dan memaknai semuanya dengan benar, bukan dengan kacamata kita, melainkan dengan kacamatanya Tuhan. Karena semua ini Tuhan jadikan. Saya yakin dan percaya tidak ada hal yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Pasti ini seizin Tuhan. Dan Tuhan punya maksud buat kita sebagai anak-anaknya. Dan maksud Tuhan dengan baik, bukan kecelakaan. Maksud Tuhan lewat ini semua supaya kita dikembalikan kepada rancangan yang semula. Makin mengandalkan Tuhan, makin mencari Tuhan, makin membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan kita makin serupa dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahannya. Bagi Bapak Ibu Saudara di rumah juga mungkin memberi. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, persepuluhan yang sudah disetor ke bendahara gereja. Uangnya ada di bendahara. Kan bisa ya, kalaupun itu nama saya, tapi semua uang masuk ke bendahara saudara dan disimpan dengan baik, dan operasional kita semua masih berjalan dengan baik. Terima kasih ya, mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kami sangat diberkati. Kau memberkati hamba-Mu, anak-Mu yang hari ini dia berulang tahun, Gideon ke-21. Tuhan mengurapi dia lebih lagi, memakai dia lebih lagi. Berikan terus roh kerendahan hati, berikan terus hati hamba buat dia Bapa. Biar dia bertumbuh dewasa, menjadi anak yang takut Tuhan, hormat orang tua, dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Kami juga mau memberikan yang terbaik pada siang hari ini. Saudara-saudara kami juga yang ada di rumah Tuhan, kuduskan tiap persembahan kami, dipakai untuk memperluas pekerjaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini, demi kemuliaan nama. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya hampir lupa. Hari ini kita ada perjamuan kudus. Ya, boleh memberi persembahan. Saya minta Pak Pendeta Okta bagikan. Saudara yang ada di rumah ya, siapkan perjamuan kudus. Tubuh daging Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan makan dulu, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Mari makan dengan percaya dalam nama Yesus. Angkat darah Yesus. Jangan minum dulu, kita dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum dengan percaya. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang sudah kami makan dan minum. Ajar kami mengerti dengan benar makna dari tubuh dan darah ini. Bukan sekedar kesembuhan fisik. Kami bangga bersyukur tubuh kami sehat kuat. Tapi lebih dari itu, rohani kami juga sehat. Dan mampukan kami menghidupi tubuh dan darah Yesus ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Sekali lagi pengumuman. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kegiatan kita untuk minggu dan biasa di gereja belum bisa kita lakukan seperti biasanya. Kita masih live streaming. Jadi Jumat ada CRC, hari Sabtu ada doa fajar, dan hari Minggu kita ada ibadah seperti ini. Sesekali kita memang ada live streaming, tapi tidak tiap hari Bapak Ibu. Saudara boleh bergabung dengan live streaming di, ya pilih saja Bapak Ibu Saudara, mana yang saudara merasa bertumbuh, ya pilih saja saudara ya. Kalau kita Cirebon tidak melakukan live streaming tiap hari, karena saya mau mengajar jemaat supaya kita belajar dewasa ya. Pribadi kita dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Nah, iya, hari Kamis ada ibadah kenaikan di tempat ini juga kita masih live streaming. Iya, Kamis besok ada ibadah kenaikan. Siapkan juga perjamuan kudus, kita ada perjamuan kudus. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah nabur persepuluhan dan persembahan untuk operasional gereja kita. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Dan inilah waktunya sebenarnya di masa-masa pandemi seperti ini, ada COVID-19, kita mau mengekspresikan iman kita sebagai orang percaya. Mari kita banyak berbuat baik saudara ya, memberi ya, ada berkat lebih, mari kita juga berbagi. Kita di gereja, kita memang tidak posting, tapi kita rutin saudara, RT, RW, lingkungan kita bagi buat mereka. Dan biarlah Tuhan yang melihat semua itu. Ya, baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat ya di rumah masing-masing. Kita tetap, saya cuma mengajak kita tetap bangun hubungan dengan Tuhan, karena nanti masing-masing akan ketemu Tuhan ya. Saudara tidak akan ketemu saya lagi, karena kita masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya hanya menuntun saudara ke Tuhan Yesus. Ya, dialah tujuan hidup kita. Ya, saya tuntun, ayo kita ke Tuhan, kita ke Tuhan. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang Gideon boleh ke depan. Kita arahkan tangan kita ke Gideon di hari ini ulang tahun. Boleh sini berlutut di sini, kita mau berdoa buat dia. Ya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Tuhan Yesus, besar anugerah-Mu buat anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan memelihara, menjaga, melindungi, mengurapi, memberkati. Pakai terus dia Tuhan, jadi alat di dalam tangan-Mu. Roh Kudus jamah dia, berikan terus roh takut akan Tuhan. Dia mau hidup kudus, tak bercacat bercela, takut akan Tuhan. Engkaulah jaminan dalam hidupnya. Masa depan yang sungguh ada di tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik dari Tuhan. Tuhan berikan buat dia. Terima kasih. Pegang janji firman-Mu tercurah buat anak ini. Kekayaan kehormatan di tangan kanannya, panjang umur tangannya, kekayaan kehormatan miliknya. Dalam nama Yesus saya berdoa bersyukur, haleluya, amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persetujuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Pagi ini, besok, kalau sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan kemuliaan. Dalam nama Yesus, yang percaya berkata amin ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, amin.